Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-temanku sekalian, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Dan alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita setelah minggu kemarin libur ya. Untuk hari ini ada tugas yang harus kalian kerjakan pada halaman 15 ya, 15 tuh, 15 dan halaman 15 yang latihan 10 dan halaman 16 ya. Dan halaman 16 latihan 11. Jadi hanya latihan 10 dan latihan 11 pada halaman 15 dan 16 ya. Kemudian melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu tentang uhibbul lughatal arabiyyah. Aku cinta bahasa Arab. Aku cinta bahasa Arab. Kita buka pada halaman 22. Pada materi uhibbul lughatal arabiyyah ada kosakata yang terkait dengan materi kita. Yang pertama ada yunaddifu, nadif. Kemudian ada hissah, ada yaqulu qul, ada jiddan, ada annasu, muhimmun, yuwa'idu wa'id, ijtahid, yarju urju, yakunu kun, ya'rif i'rif, ya'lamu i'lam, sahhala yusahilu, nafi'atun, yata'arraf fu ta'arraf, alamiyu, yajibu ala, yastati'u istati', yambagi, ma'na, ma'ani atau ma'anin. Ini di sini ada kosakata yang berkaitan. Ada yunaddifu, nadif itu arti ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il mudhari itu ya fi'il yang menunjukkan sedang melakukan sebuah pekerjaan. Kalau nadif itu fi'il amr, perintah untuk mengerjakan. Ya, ada juga yang sahala yusahilu, itu fi'il madhi dan fi'il mudhari di nomor 13 ya. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi itu menunjukkan pekerjaan di masa lalu atau sudah dikerjakan. Kalau yusahilu fi'il mudhari'nya sedang mengerjakan ya. Itu butuh kalian hafalkan, pahami dan hafalkan. Kemudian di latihan nomor 11 ada mufradat, yaqulu qul annasu, kemudian menerjemahkan. Itu tinggal melihat pada kosakata yang tadi kita pelajari, hanya tinggal menyalin ya, bahasanya tinggal menyalin. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 24, itu ada qiraah, bacaan. Pak Faris baca dan terjemahkan, kalian perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhabu Umar, pergi Umar ilal madrasati, ke sekolah, bidarajah, dengan sepeda kayu, sabahan, di pagi hari atau pada pagi hari. Yasilu Umar, sampai Umar, ilal madrasati, ke sekolah, fi sa'ati as-sabi'ati illa rub'a, pada jam 6:45 menit. 6:45 menit. Yunaddifu Umar al-faslah, yunaddifu membersihkan Umar al-faslah, kelas, ma'a bersama asdiqaihi, teman-temannya, qablat dirasa, sebelum pembelajaran, fi hissatil awal, pada jam pertama ya, pada jam yang pertama. Yadkhulu talamid al-fasla, yadkhulu masuk at-talamid, murid-murid, itu jamak dari kata tilmidun, tilmidani at-talamid.
al-fasla kelas fis sa'ati sabi'ati tamaman pada pukul 7 tepat tamaman. Wa kadzalika dan begitu juga al-ustadzu ustad atau guru. Ya'murul ustadzu memerintahkan al-ustadzu guru talamidahu murid-muridnya liyasma'u kalamahu untuk mendengarkan penjelasannya atau penyampaiannya atau pembicaraannya. Yaqulul ustad berkata annal lughatal arabiyyah sesungguhnya al-lughatul arabiyyah bahasa Arab muhimmatun penting jiddan sekali likullin nas untuk setiap orang atau untuk setiap manusia. Fayajibu ala kulli tilmid maka wajib ala kulli tilmid bagi setiap murid ayyata'allama untuk belajar al-lughatul arabiyyah bahasa Arab jayidan dengan baik ya, dengan baik. Yasma'u Umar mendengar Umar kalamal ustadi pembicara omongannya ustad atau penyampaian ustad bihtimamin dengan penuh perhatian atau dengan penuh sungguh-sungguh. Yuwa'idu Umar berjanji Umar ayyata'allama untuk belajar al-lughatul arabiyyah bahasa Arab bi ijtihadin dengan sungguh-sungguh wa yarju dan berharap ayyakuna menjadi tilmidan mahiron seorang murid yang pandai fil lughatil arabiyyah dalam bahasa Arab ya. Kemudian di bawahnya ada beberapa soal yang berkaitan dengan teks, yaitu fi ayyi sa'atin yasilu Umar ilal madrasah, pada jam berapa Umar sampai sekolah. Fi ayyi sa'atin yadkhul ustad al-fasla, pada jam berapa ustad masuk kelas. May yaqulu fil fasl, siapa yang berbicara di dalam kelas. Hal lughatil arabiyyah muhimmatun, apakah bahasa Arab itu penting. Hal itu berarti kalau ada hal saya ingatkan kembali, maka jawabannya adalah na'am atau la. Maywa itu ayyata'allama lughatal arabiyyah bi ijtihad, siapa yang berjanji untuk belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Itu soal yang berkaitan dengan teks yang ada di atas. Kemudian ada tata bahasa. Yang kita pelajari saat ini adalah fi'il amr, yaitu kata perintah, kata kerja perintah. Fi'il amr ya, atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dihendaki oleh mutakallim, pembicara, sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab, lawan bicara, sebagai orang yang diperintah. Perlu diingat bahwa yang menjadi fa'il, pelaku atau subjek, dan fi'il amr adalah dhamir mukhatab, adalah dhamir mukhatab, adalah lawan bicara atau orang kedua sebagai orang yang diperintah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dhamir mukhatab tersebut adalah anta, anti, antuma, antum, antunna. Ada 5, ada 6 sebenarnya, tapi karena ada pengulangan dhamir maka menggunakan 1. Jadi kan ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada 2 antuma, maka ini dijadikan 1, maka cuma aja 5. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Tuh ya. Fi'il amrnya contohnya if'al, if'ali, if'ala, if'alu, if'alna. Ingat, dari 5 fi'il ini, fi'il amr ini, perubahan itu ada di bagian belakang setiap kata. If'al, if'ali, if'ala, if'alu, if'alna.
Nah, ingat itu di bagian belakang semua ya. Kalau if'al itu anta, if'ali itu anti, if'ala antuma, if'alu antum, if'alna antunna. Jadi nanti semua bentuk fi'il apapun katanya, fi'ilnya, perubahan itu ketika fi'il amr maka perubahan itu letaknya pada bagian belakang. Ya, setelah diketahui fi'il amrnya, maka perubahan itu ada di belakang. Kita lihat contoh pada kosakata. Kita cari yang ada fi'il amrnya. Contoh yunaddifu di nomor 1 ya, di halaman 22 kosakata. Yunaddifu itu fi'il mudhari yang kita pelajari hari ini adalah fi'il amr. Nadif. Nadif. Nah, jadi kalau nadif ketika kita bentuk seperti tabel yang ada di tata bahasa itu, maka jadinya seperti ini. Nadif, nadifi, nadifa, nadifu, nadifna. Nah, begitu ya. Itu perubahannya. Oke. Catatan, apabila huruf akhir sukun pada fi'il amr bertemu dengan awalan alif lam dari sebuah isim ma'rifah, maka harokat sukun di akhir fi'il berubah menjadi kasroh. Contohnya akim as-sholah, maka menjadi akimis sholah. Misalnya kita nadif al-fasla, maka menjadi nadifil fasla. Nah, jadi kalau ada pada fi'il amr, ketika fi'il amrnya itu sukun bertemu dengan alif lam, maka harokat sukun pada fi'il amr dirubah menjadi kasroh. Kalau bisa dibaca tidak masalah. Ya, kalau bisa dibaca tidak menjadi masalah. Gitu. Biasanya ini hanya pada dhamir mukhatab yang anta, ya, hanya yang anta. Oke. Ini kemudian di bawahnya itu juga tentang perubahan merubah fi'il mudhari kepada fi'il amr. Anta tahfadu, fi'il amrnya tahfadu begitu. Anti taftahina, fi'il amrnya taftahina itu apa? Antum tasma'una, fi'il amrnya apa? Tadrusani, fi'il amrnya apa? Tatakallamna, fi'il amrnya apa? Jadi fokusnya adalah merubah fi'il mudhari yang ada pada latihan ini menjadi fi'il amr, ya. Bagaimana cara mencarinya? Itu bisa kalian, kalau ingin latihan bisa kalian cari bisa bertanya terlebih dahulu. Mungkin bertanya, nanti kalau memang sudah membutuhkan bantuan ya bisa kalian cari di search engine ya, mesin pencari atau internet biasanya. Ya, tapi sebisa mungkin bertanya terlebih dahulu. Tahfadhu itu menghafal, taftahina itu membuka, tasma'una mendengar, tadrusan itu belajar, tatakallamna itu berbicara. Oke. Itu latihan-latihan. Untuk yang tugas yang Pak Faiz berikan tadi pada halaman 15 dan 16, nanti kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian foto, kemudian kalian kirim pada link yang nanti akan Pak Faris siapkan untuk kalian ya. Jadi mengirim tugas itu semuanya melalui link ya, supaya lebih gampang mengkoordinir ya, gampang untuk menyimpan filenya. Kalau nanti via Japri WA itu nanti terlalu banyak, chatnya terlalu banyak sehingga menyimpannya pun nanti agak sulit. Jadi kalau bisa nanti semua pengiriman tugas melalui link yang sudah atau akan Pak Faris persiapkan, jadi melalui itu ya. Terima kasih anak-anakku, semoga kita selalu sehat,
Semoga kita selalu mendapat keberkahan dari Allah dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat. Dan salam merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang ke-76, HUT RI yang ke-76. Semoga masa-masa sulit negeri kita bisa berlalu dan semua kembali dalam keadaan normal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.